ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وقد جمع الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار له جملة مستغفرة من ذلك وضم إليها من الإيضاح والبيان ونفائس الأحكام ومهمات الفوائد عدة الحسن الحصين فيها من ذلك طرفا صالحا رحمه الله وقد جمعنا لأصحابنا من أذكار الصباح والمساء خاصة نبذة مختصرة مباركة إن شاء الله. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Dan sungguh telah mengumpulkan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Azkar lahu baginya jumlatan mustaghfiratan
perhimpunan yang banyak, min dzalika daripada yang demikian itu, wa dhamma ilaiha dan menggabungkan kepadanya, minal idahi daripada penjelasan, wal bayani dan keterangan, wa nafaisil ahkami dan hukum-hukum yang bagus. Nafais yang bagus daripada hukum ini min idhafati sifah lil mausuf. Al-ahkamun nafais, hukum-hukum yang bagus. Wa muhimmatil fawaidi dan faedah-faedah yang penting. Iddatal hisnil hasini, persiapan dari bentengan yang teguh, fiha padanya, min dzalika dari yang demikian itu, tarfan salihan bagian yang saleh, bagian yang baik, rahimahullahu ta'ala. Wa qad jama'na dan sungguh kami mengumpulkan untuk kawan-kawan kami min azkaris sabah daripada zikir-zikir yang dibaca waktu pagi, wal masa dan sore, khasatan secara khusus, nubzatan mukhtasaratan akan satu faedah yang singkat, yang ringkas, mubarakatan lagi diberkahi, insyaallah. Wallah yaqul haqqa wa yahdi sabil. Bermula Allah yaqulul haqqa, berkata yang benar, wa huwa yahdi sabil dan dialah yang memberikan petunjuk akan jalan. Ini adalah kesimpulan dari zikir, doa dan wirid yang diajarkan oleh Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah. Kata Habib Abdullah, Imam Nawawi sudah menghimpun zikir-zikir dan doa dalam kitab yang dinamakan Al-Azkar, Al-Azkarun Nawawiyah. Ya. Dan jumlatan mustakfiratan min dzalik. Imam Nawawi menghimpunkan satu jumlah yang banyak tentang zikir dan doa. Namanya kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Dan wadhamma dan menggabungkan kepada kitab zikir itu minal idah, penjelasan-penjelasan dari hikmah zikir itu. Di dalam lihat kitab azkar ada penjelasannya, wal bayan dan keterangannya, wal nafaisil ahkam, bahkan ada hukum-hukum yang jelaskan di sana
yang bagus-bagus. Zikir ini hukumnya ini, zikir ini hukumnya ini, ada hukum-hukum yang menjelaskan. Bahkan beberapa faedah yang penting. Artinya faedahnya zikir ini adalah ini, faedahnya ini. Di dalam kitab Azkar disebutkan oleh Imam Nawawi. Ma yatma'innu bihil qalbu, yang membuat tentram, yang membuat tenang hati. Jadi kitab zikir yang terang Imam Nawawi itu kalau kita baca dan kita tahu dan mendengar penjelasannya, itu membuat hati jadi tentram. Wa yansharihu lahu as-sadru, dan menjadi lapang dada. Syakarallahu sa'yahu, syakarallah, mudah-mudahan Allah balas yang berlipat ganda akan usahanya Imam Nawawi. Karena namanya kalau Allah syukur sama hamba, membalas, balasan pahalanya berlipat ganda. Innallahu kanallahu syakiran alima. Adalah Allah selalu bersifat syakir, membalas kerjaan hamba dengan berlipat ganda. Makanya doa Habib Abdullah buat Imam Nawawi, syakarallahu sa'yahu. Mudah-mudahan Allah balas berlipat ganda akan usahanya Imam Nawawi. Dan jazahu minal muslimin, dan membalas akan Imam Nawawi daripada orang-orang muslim khairan, akan balasan yang baik. Ini namanya jumlah doaiyah. Ini namanya doanya Habib Abdullah buat Imam Nawawi. Wa dzakara aidan, dan menyebutkan pula Imam Nawawi menyebutkan pula sahibu Uddatil Hasin, menyebutkan pula pengarang kitab ini Iddatul Hasnil Hasin. Jadi kitab Uddatul Hisnil Hasin, menyebutkan pula pengarang kitab Uddatul Hisnil Hasin fiha, padanya, min dzalik, dari yang demikian, tarfan salihan, satu bagian yang baik. Ini diantaranya di sana disebut ada ayat 10 namanya. Di Uddatul Hisnil Hasin itu ada ayat Ashrah. Itu saya dapat dari Al-Habib Ali bin Hussein Al-Attas. Itu di kitab Uddatul Hisnil Hasin. Ada ayatul Ashrah namanya. Dan banyak lagi. Di antara yang dijasakan itu. Ya, wa qad jama'ana. Juga Habib Abdullah mengatakan, sungguh kami telah kumpulkan pula. Wa qad jama'na, kami juga sudah menghimpun buat kawan-kawan kami, kata Habib Abdullah, beberapa zikir yang dibaca waktu pagi, wal masa, dan sore. Khosatan, secara khusus, zikir pagi dan sore yang khusus dibaca. Nubzatan mukhtasaratan. Nah, kami sebutkan satu faedah yang ringkas. Mubarakatan, lagi diberkahi, insyaallah. Ya. Ini wiridnya Habib Abdullah, wirid pagi, sore, yang dikatakan ada wirid pagi, wirdul latif, ada wirid sore, latif, atas, haddad. Ini disebutkan oleh Abdullah. Untuk kita muslimin. Wallahu yaqulul haq. Ditutup, bermula Allah lah yang berkata yang benar. Wa huwa yahdis sabil, dan dialah yang memberi petunjuk akan jalan yang benar. Ini akhir tentang zikir dan doa.
Masih ada waktu, kita baca sambung. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan, ja'alanallahu wa iyyakum minal mu'minina, ja'alanallahu wa iyyakum minal qawwamina bil qisti, minal qawwamina bil qisti al-amirina bihi. Innal amra bil ma'rufi innal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari min a'zami sya'airid dini wa hammil muhimmati 'alal mu'minina wa qad amara Allahu bidzalika fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa hatha alaihi wa raghaba fihi wa shaddada fi tarkihi. Faqala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar al-ayata. Wa qala ta'ala lu'inal ladina la'anal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam ila qawlihi ta'ala wa kanu la yatanahawna 'anil munkarin fa'aluhu la bi'sa ma kanu yaf'alun ya. Ma'asyiral wa'alamu, ketahui olehmu, ma'asyiral ikhwan, wahai sekalian saudara-saudaraku, ja'alanallahu, mudah-mudahan Allah jadikan kita, wa iyyakum akan kamu, minal qawwamina, dari orang-orang yang mendirikan, dari orang-orang yang menegakkan, bil qisti, dengan keadilan, al-amirina, lagi memerintahkan, bihi, bil qisti, dengan keadilan, annal amra bil ma'ruf, bahwasanya menyuruh dengan kebaikan itu, wan nahya, dan melarang dari kemunkaran itu,
min a'zami sya'airiddin, di antara yang paling besar syiar-syiarnya agama. Wa hamil muhimmati, dan di antara yang paling penting di antara beberapa kepentingan dalam agama. Alal mu'minin, atas orang yang beriman. Wa qad dzakarallahu, dan sungguh Allah telah menyebutkan dengan yang demikian itu dalam kitabnya. Wa ala lisani rasulihi, dan Allah menyebutkan melalui lidah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atas lidah Rasulnya. Wa hatha alaihi, dan Allah memerintahkan dengan keras atasnya, menyuruh dengan keras atasnya. Wa raghaba fihi, dan menggemarkan, menyemangatkan padanya. Wa syaddada, dan mengeraskan ancaman. Fi tarkihi, jadi syaddada mengeraskan ancaman di dalam meninggalkannya. Qala ta'ala, wal takum minkum ummatun, hendaklah kamu menjadi umat, hendaklah kamu menjadi umat yang mengajak kebaikan, menyuruh kepada yang baik, melarang daripada kemunkaran. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan berfirman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin, kamu menjadi sebaik-baik umat, ukhrijat, yang dikeluarkan bagi manusia, ta'murun, hal keadaan kamu menyuruh kebaikan, wa tanhauna, dan melarang kemunkaran. Tu'minuna billah, lagi kamu beriman dengan Allah. Dan berfirman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka saling tolong menolong terhadap sebagian yang lain. Bagaimana nolongnya? Ya'muruna bil ma'ruf, yaitu menyuruh kebaikan, melarang kemunkaran. Al-ayata. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, la'anal ladzina, Allah laknat orang yang kafir dari Bani Israel. Allah laknat orang kafir dari Bani Israel melalui lisani Daud, melalui perkataan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam, hingga firman Allah, wa kanu la yatanahawna, yaitu mereka tidak saling melarang dari kemunkaran, dan yang mereka fa'aluhu, tidak saling melarang dari kemunkaran yang mereka sudah lakukannya. Wa labi'sa ma kanu yaf'alun, sungguh seburuk-buruk yang mereka lakukan adalah yang demikian, yakni tidak melarang dari kemunkaran. Wallahu a'lam. Kita masuk kepada bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyuruh yang baik, melarang yang munkar.
Dalam bab ini Habib Abdullah mengajak kepada kita dengan seruan wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Wa'lamu, ketahui olehmu wahai sekalian saudara-saudara muslim. Ini kalau kata ada wa'lamu, idza kana fihi kalimatu wa'lamu sayati ba'dahal ihtimam. Kalau ada di sana kalimat wa'lamu atau wa'lam, itu akan datang setelah itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang sangat penting, muhim. Jadi tiap-tiap i'lam akan menyatakan apa yang penting. Nah, ini berarti amar ma'ruf nahi munkar sesuatu yang penting. Karena Habib Abdullah mulai dengan wa'lamu. Ya. Dan beliau iringkan dengan jumlah doa'iyah. Ja'alanallah wa iyyakum minal qawwamina bil qisti. Itu jumlah doa'iyah. Mudah-mudahan Allah jadikan kami dan kamu termasuk orang yang menegakkan dengan keadilan. Adil dalam menghukum, adil dalam berkata, adil dalam berbuat. Dalam segala hal Allah perintahkan kita tegakkan keadilan. Wa huwa yahdi bil qisti al-amirina bih. Juga termasuk orang yang nyuruh berbuat adil. Udah kita adil dan nyuruh orang. Jangan nyuruh adil tapi dia nggak adil. Ini dikerjain dulu. Tegakkan keadilan baru nyuruh keadilan. Ini kan kita terbalik. Nyuruh dulu baru apa? Kerjain. Lalu disuruh sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta tolong. Ini adil dulu baru nyuruh kita. Apa yang akan disampaikan? Annal amra bil ma'ruf, bahwasanya perintah kebaikan dan melarang kemunkaran, kata Habib Abdullah, min a'zami sya'airuddin. Di antara yang paling besar syiar agama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena dengan syiar amar ma'ruf nahi munkar menjadikan orang-orang mukmin dan mukminat soleh dan solihah. Ya. Juga wahamul muhimmat, yang paling penting di antara beberapa kepentingan atas mukmin. Yang paling penting sama mukmin amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kenapa? Karena sungguhnya Allah telah perintahkan itu dalam kitab Quran. Karena Allah suruh untuk kita menyuruh yang baik, melarang yang munkar. Allah suruh itu. Ya. Ya. Jadi Allah menyuruh, apa Allah firmankan? Wa hassa, selain Allah menyuruh, juga Allah perintahkan melalui sabda Rasulnya. Nabi pun nyuruh melaksanakan perintah Allah. Nyuruh kita berbuat. Nyuruh Nabi menyuruh kita melaksanakan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa hassa, hassa ini memerintah dengan keras. Jadi disuruh kita anjurkan, waragaba fihi. Selain Allah suruh kita menyuruh ma'ruf, juga disuruh kita melakukan itu dengan perintah Allah yang keras. Hassa ini Allah perintahkan dan keras untuk menyuruh yang baik dan munkar. Bahkan ragaba Allah menggemarkan, menyemangatkan. Yang ketiga syaddada, Allah ancam dengan keras kalau orang tidak nyuruh baik ya, dan meninggalkan melarang munkar. Allah ancam kalau orang nggak nyuruh kebaikan, nggak larang kemunkaran. Ya, di antaranya faqad qala Allah Ta'ala. Afaqala Allah Ta'ala, maka berfirman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi
ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Disuruh hendaklah kamu menjadi orang. Ya. Hendaklah kamu menjadi orang yang mengajak kepada khair. Khair ini iman. Jadilah kita menjadi orang yang ngajak orang beriman. Sudah beriman, menyuruh yang baik dan melarang yang munkar. Nah, kalau kita lakukan itu, kita suruh orang iman, kita perintah orang berbuat baik, kita larang orang berbuat yang munkar. Nah, apa kata Allah? Ulaika humul muflihun. Mereka orang yang beruntung. Yang lakukan itu beruntung. Nanti kalau yang nyuruh baik, larang munkar, itu orang beruntung. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala. Ini namanya menggemarkan. Jadi kalau pengen beruntung, ajaklah orang beriman, suruhlah berbuat baik, larang yang munkar. Ini namanya targhib. Digemarkan supaya kita lakukan, karena Allah janjikan yang lakukan itu muflihun, beruntung. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu menjadi sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia, yang dibangkitkan di antara manusia. Ini umat yang terbaik siapa? Umat yang menyuruh kebaikan dan melarang kemunkaran. Ya. Bahkan wa tu'minu billah. Umat yang terbaik, umat yang nyuruh yang baik, melarang munkar dan beriman dengan Allah. Nah, ini umat yang terbaik, khaira ummatin. Itu digemarkan Allah. Wa qala ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat. Orang mukmin laki-laki dan perempuan. Ba'duhum awliya ba'. Sebagian mereka saling menolong satu sama lain. Mukmin dengan mukmin saling menolong. Mukmin laki perempuan saling menolong. Bagaimana saling menolongnya? Yaitu ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saling tolong menolongnya, nyuruh yang baik, larang yang munkar. Jadi kalau orang mukmin laki-laki nyuruh saudaranya berbuat baik, larang munkar, itu namanya udah saling tolong menolong. Begitu juga yang perempuan. Kalau nyuruh yang baik, larang munkar, ini mukminat pun menjadi umat yang terbaik. Wa qala ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minati. Orang mukmin lewat. Wa qala ta'ala, la'anal ladina. Allah laknat. Lu'inal ladina kafaru. Ya, lu'ina, dilaknat orang yang kafir Bani Israel. Ala lisani Daud, atas lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dan dilaknat mereka jadi monyet, laknat mereka jadi babi. Itu melalui Rasulnya. Kanu layatan. Kenapa mereka dilaknat? Adalah mereka tidak saling marang daripada kemunkaran. Jadi kalau saudara bikin munkar nggak dilarang, saudara berbuat maksiat nggak ditegur. Itu sebab mereka dilaknat karena tidak saling melarang dari kemunkaran. Ini ancaman. Jadi berarti kalau di antara kaum umat nggak saling melarang kemunkaran, itu umat itu akan mendapat laknat Allah. Ya, falais Rabi sama kanu yaf'alun. Seburuk-buruk kerjaan yang mereka lakukan, tidak menyuruh yang baik, nggak melarang munkar. Ini paling buruk. Kerjaan yang paling jelek, kalau orang jahat kita nggak tegur. Kerjaan paling jelek, kalau orang yang nggak berbuat baik, kita nggak ajak berbuat baik. Itu paling jelek kalau nggak ngajak kebaikan dan tidak melarang kemunkaran. Itu labi sama kanu yaf'alun. Seburuk-buruk kerjaan adalah tidak menyuruh yang baik, nggak melarang kemunkaran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab.